Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, dalam cerita-cerita legenda Yunani banyak sekali cerita benda mati yang bisa berbicara atau bahkan seringkali menunjukkan keperkasaannya. Misalnya pohon-pohon bergerak dan berjalan seakan makhluk hidup yang memiliki ruh. Akan tetapi faktanya dalam catatan sirah Nabawi kita menjumpai peristiwa-peristiwa semacam ini benar-benar terjadi. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon bisa berbicara dan tentunya memiliki cara dan bahasanya sendiri yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, niscaya manusia juga bisa mendengarnya, mendengar apa yang dirasakan dan dikeluhkan. Fenomena ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Sebuah pohon kurma merintih dan menangis sehingga terdengar tak hanya oleh Nabi SAW, tapi juga didengar oleh para sahabatnya. Awalnya di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah belum ada mimbar. Maka setiap kali Nabi SAW berkhutbah, beliau bersandar di pohon kurma yang tumbuh kokoh di dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar dan mimbar itu sudah jadi, Nabi tak lagi bersandar di pohon kurma, tapi sudah menempati posisi di mimbar. Suatu hari saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbarnya, tiba-tiba terdengar suara rintihan. Lama-kelamaan suara tangisan itu terdengar semakin kencang, seperti suara tangisan unta. Mendengar suara itu, para sahabat keheranan, dari manakah sumber suara tangis itu? Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan berjalan menuju pohon kurma. Beliau mengusap pohon kurma yang biasanya menjadi tempat sandarannya. Suara tangisan itu pun akhirnya berhenti. Beliau menjelaskan pohon kurma itu sedih karena tak lagi menjadi sandaran Nabi SAW. Fakta dan fenomena pohon berbicara dan berjalan semakin mempertegas bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tampak tak bergerak dan mati, sebenarnya tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingatkan kita bahwa seorang muslim hendaknya memperlakukan makhluk Allah dengan baik dan tidak melampaui batas. Wallahu a'lam.